فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mawqidhah fi ilmi mustalahil hadis. Masih seputar hadis hasan. Kita lanjutkan wakila. Al-hasanu ma dha'fuhu muhtamal wa yasugul amalu bihi. Dan dikatakan hasan adalah yang dhaifnya muhtamal, dhaif perawinya. Muhtamal yang dimaksud dengannya adalah dhafun khafif, kelemahan yang ringan. Dan ini ucapan Ibnul Jauzi. Dan boleh beramal dengannya. Nah, hasan dari muhtajjun bihi maqbul, hadis yang dijadikan hujjah dan diterima. Wa hadha aidan laysa mabbutan bi dhabitin yutamayyazu bihi ad-dha'ful muhtamal. Dan ini bukanlah sesuatu yang mabut, diberikan patokan dengan patokan yang dibedakan dengannya dhaif muhtamal, atau yang dibedakan dengannya dha'ful muhtamal. Apa kadar dha'f yang muhtamal itu, yang ada kemungkinan dan bisa dianggap, dan dibedakan dengan selainnya. Sebab beliau tidak menyebutkan kepada kita patokan perawi yang dha'fun muhtamal, yang dhaifnya masih bisa terangkat, dan perawi yang tidak lagi terangkat dhaifnya. Kadar muhtamal ini bagaimana? Tidak jelas. Qala Ibnu Shalahin rahimahullah, innal hasana qismani. Ahaduhuma ma la yakhlu sanaduhu min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu lakinnahu ghairu mughaffalin wala khata'in wala muttahamin wa yakunu al-matnu ma'a dhalika urifa mithluhu aw nahwuhu min wajhin akhar udida bihi. Berkata Ibnu Shalah rahimahullahu taala, sungguhnya hasan itu terbagi menjadi dua. Barangkali beliau yang pertama kali yang membagi hasan menjadi dua, yang menjadi hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Salah satu dari keduanya yang tidak kosong sanadnya dari mastur, dan makna mastur yaitu yang tidak sampai kepada kita jarh, tidak pula ta'dil, tidak dinukilkan jarhnya dan tidak pula ta'dilnya, dan tidak pasti keahliannya, itu tidak sabit adalahnya.
dan tidak diketahui bagaimana hafalannya. Lakinnahu ghairu mughaffal, tapi dia tidak mughaffal. Dan ini tanaqub. Bagaimana caranya? Dia itu mastur. Kemudian diketahui bahwasanya dia itu tidak mughaffal, yaitu yang dhabit, tidak mughaffal, yaitu tidak lalai. Yang memberikan perhatian dan kesadaran ketika mengambil hadis dan ketika menyampaikannya. Wala khata'in, tidak pula khata' yang sering salah. Wala muttahamin, tidak pula yang muttaham, yaitu dalam agamanya itu adil. Jadi tanaqud di sini sebenarnya. Kalau demikian kondisinya, maka dia itu bukan mastur, tapi itu adlun dhabit. Adlun dhabit hanya saja mungkin kurang dalam sisi hafalan dan semisalnya, atau bisa jadi thiqah. Adapun dengan yang disebutkan ini tidak mughaffal, tidak sering salah, tidak muttaham, maka kita telah tahu bahwa dia itu adlun dan dia itu dhabtun. Jadi apa yang disebutkan oleh Ibnu Shalah di sini muntaqad, dikritik. Andaikan beliau menghapus ungkapan ini, niscaya itu lebih benar. Dan matanya bersama dengan itu diketahui semisalnya atau mendekatinya. Semisal yang sama persis lafaz dan maknanya, atau nahwuhu, yaitu yang sama dalam sisi makna walaupun tidak persis dalam sisi makna atau dari sisi lafaz apa. Sama dalam sisi makna, beda dari sisi lafaz. Oh, tu tidak bihi, dikuatkan dengannya, dan ini hasan juga dirihi. Dan ini upaya yang bagus dari Ibnu Shalah mendekati hasan di ghairi. Hanya saja tambahan ghairu mughaffal wala khata' wala muttaham, kalau dihapus maka itu lebih benar. Wa tsanihima, yang kedua, yaitu hasan lidatihi. Ayakuna rawihi masyhuran bisidqi wal amanah. Yang pertama, perawinya itu masyhur dengan kejujuran dan amanah. Ini adalah kebaikan keagamaan. Lakinnahu lam yablugh darajat rijalis sahih, akan tetapi tidak sampai derajat perawi sahih, yaitu thiqat, yaitu di bawah thiqat, yaitu khifatud dhabt, kurang dalam sisi hafalannya, di bawah hafalannya. Likusurihi anhum fil hifdhi wal itqan, wa huwa ma'a dhalika yartafi'u an hali ma yu'addu tafarruduhu munkara. Karena kurangnya dia dalam sisi hafalan dan kemungkinan. Ya, kurangnya hafalan. Itu dibawa dari thiqah. Likusurihi anhum ini an rijalis sahih dari perawi sahih. Dan dia bersamaan dengan itu, dengan kurangnya hafalannya, dia lebih dari kondisi yang dianggap bersendirinya itu mungkar, yaitu lebih atau di atas dari dhaif, di atas dari dhaif. Seperti misalnya mereka mengatakan fulan syekh atau mahalluhu sidq,
Ini tazkiyah, akan tetapi tazkiyah ini tidak mengangkatnya ke derajat hasan. Apabila dia bersendiri, maka kebersendirian tersebut dianggap mungkar, Dan dia adalah tingkatan yang keempat dan kelima. Jadi Ibnu Shalah di sini menjadikan batasan untuk hasan yang paling tinggi dan yang paling rendah. Yang paling tinggi itu di bawahnya sahih, yang paling rendah adalah di atasnya dhaif, yang bersendirinya dianggap mungkar. Ma'ada bisyudud wal illah, disertai dengan tidak adanya syad dan illah. Seandainya beliau menambahkan ittisal, syartul ittisal, maka jadilah definisi yang lengkap untuk hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi. Menjadi definisi yang lengkap untuk hasan li dzatihi. Itu mendekati yang disebutkan oleh Ibnu Shalah, mendekati hasan li ghairihi dan hasan lidatihi dengan beberapa sedikit kritikan. Fahada alaihi mu'akhadat. Berkata Adz-Dzahabi, ini atasnya beberapa kritikan. Waqad qultu laka innal hasana ma qasura sanaduhu qalilan an rutbatis sahih wa sayatharu laka bi amthilatin. Dan aku telah mengatakan kepadamu bahwasanya hasan adalah yang sanadnya sedikit kurang dari tingkatan sahih, dan akan tampak bagimu dengan contoh-contoh. Dan ini isyarat maka surah sanaduhu qalilan an rutbatis sahih, isyarat akan khifatud dhabt, kurangnya dalam sisi hafalan. Tapi dia tidak memberikan patokan kadar yang sedikit ini. Khifatul dhabt yang sedikit bagaimana? Adapun contoh-contohnya akan datang pada akhir bab. Tsumma la tatma'u bi anna lil hasani qaidatan tandariju kullul ahaditsil hisan fiha. Kemudian janganlah kamu tamak, jangan kamu berharap bahwasanya hasan punya kaidah yang masuk di bawahnya seluruh hadis-hadis hasan pada kaidah tersebut. Jadi beliau maksudkan sebelum akan datang hasan lidzatihi. Dan hasan lidzatihi punya kaidah, yaitu lafaz-lafaz tingkatan yang ketiga. Akan tetapi apa yang menjadikan Adz-Dzahabi mengucapkan semisal ucapan ini, jawabannya adalah karena perselisihan mereka pada sebagian perawi. Seandainya beliau mengatakan jangan kamu tamak, berhasrat atau berharap engkau dapati kaidah pada perawi yang diperselisihkan pada ta'dil dan jarahnya, ya, apakah dia thiqah atau saduq atau hasan atau dhaif, niscaya ini benar. Adapun pengitlakan beliau dengan ini tidak benar. Fa ana ala iyasin min dzalik, karena sungguhnya aku di atas karena sungguhnya aku berputus asa dari hal tersebut, adanya kaidah dalam perkara tersebut, yaitu kepada perselisihan dalam rawi tertentu. Fakam min haditsin taraddada fihi al-huffadhu hal huwa hasanun aw dhaifun aw sahihun. Maka berapa banyak dari hadis para huffaz berpindah taraddad, yaitu berpindah-pindah pendapat atau ragu padanya, apakah dia itu hasan atau dhaif atau sahih. Yaitu terhadap seorang perawi, ada yang menthiqahkan dia, ada orang yang menghasankannya, ada yang mendhaifkannya. Balil hafizul wahid yataghayyar ijtihaduhu fil haditsil wahidi.
Bahkan satu hafidz sendiri berubah-ubah ijtihadnya dalam satu hadis. Fayoman yasifuhu bisihah. Suatu hari dia sifat hadis tersebut dengan hadis sahih. Wayoman yasifuhu bil hasan. Hari berikutnya atau waktu yang lain dia katakan hadisnya hasan. Wa rubbama istad'afahu, dan kadang dianggap dia hadisnya lemah. Misalnya seperti Abu Ja'far Ar-Razi. Dipersisikan padanya, yang rajih adalah dhaifnya dia. Karena persisian padanya sangat keras. Demikian tentang Abdullah bin Saleh, Katibul Laits. Dipersisikan padanya dan yang rajih lemahnya dia. Akan tetapi kalau kamu mengatakan dhaif saja, begitu saja langsung mengatakan dhaif, maka ungkapan itu kurang. Berbeda dengan Ibnu Lahiyah yang disepakati kedhaifannya. Nah, disepakati bahwasanya itu dhaif. Wa hadha haqqun. Fa innal hadits al-hasan yastad'ifu al-hafidh an ayyurkiyahu ila rutbati sahih. Dan ini benar, taraddud hafidh. Orang yang hafidh kadang taraddud. Berbeda-beda ungkapannya pada hari ini, atau banyak satu perawi berbeda-beda ungkapan hafidh terhadap, ada yang mendhaifkan, ada yang menthikohkan, ada yang menghasankan. Bahkan satu hafidz sendiri terkadang pada perawi ini kadang dikatakan sahih, kadang dikatakan hasan, kadang dikatakan dhaif. Karena sesungguhnya hadis hasan dianggap lemah oleh hafidz, yaitu dari sisi kurangnya atau hifadz, kurangnya hafalan perawinya. Terlebih lagi dia mengangkatnya kepada tingkatan sahih. Karena beberapa perkara diantaranya bisa jadi karena perselisihan mereka dalam jarh wa ta'dil tentang hafalannya, atau dalam sisi meneliti hadisnya, maka dia dapati bahwasanya dia menyelisih thiqat, hadis-hadisnya menyelisih thiqat, sehingga dia pun enggan mengangkatnya kepada tingkatan sahih. Fa bihadza i'tibar fihi dha'fun ma' idil hasanu la yanfakku an dha'fin ma' walau infakka an dzalika la sahha bittifaqin. Maka ditinjau dari ini padanya sedikit kelemahan, suatu kelemahan. Sebab Hasan sendiri tidak lepas dari suatu kelemahan. Seandainya lepas dari kelemahan, niscaya mereka akan sepakat akan sahihnya riwayatnya. Hanya saja dia ada sedikit kelemahan. Dari sinilah terjadi perselisihan. Ada yang mensahihkannya atau menthikohkannya, ada yang menghasankannya, dan ada yang mendhaifkannya. Kemudian beliau akan membahas tentang ucapan Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.